Salah satu anime yang ikonik banget di tahun 90-an. Salah satu anime yang ada di watchlist gue dari kapan tahu. Salah satu anime yang gue suka banget setelah selesai gue tonton. Gue selesai menonton anime Cowboy Bebop. Yang itu direktornya Shinichiro Watanabe. Ini anime yang gue rasa bagus banget. Gue suka dari semua hal yang ditawarkan di series ini. Di dalam 26 episodenya yang gue rasa sangat memuaskan dari awal sampai akhir. Maka dari itu gue mau review, mau cerita atau apalah pokok ngomongin pengalaman gue nonton Cowboy Bebop secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Jadi ya udah gitu aja deh, ini review nggak jelas lah. First impression gue nonton Cowboy Bebop, nangkep ini anime yang action oriented banget dengan banyak influence dari barat. Ini anime isinya tembak-tembakan lah dan ada elemen Wild West tapi di luar angkasa. Gue nangkep ini karena dari beberapa episode awal yang gue tonton nunjukin elemen bounty hunting yang western banget gitu, terus menjelajah planet buat nyari bounty-nya. Ditambah ada terbang-terbangan tuh pakai pesawat luar angkasa. Ada juga vibes neo-noirnya yang keren banget, ditambah sentuhan cyberpunk yang high-tech tapi kotor. Hasilnya dari beberapa episode awal itu ngasih first impression yang sangat bagus ke gue, dan dari awal sampai akhir emang gue suka banget sama anime ini, positif banget first impression gue. Maka dari itu juga gue nonton ini anime sampai tamat gak ada minus-minusnya buat gue pribadi. Gue ngerasa dari nonton awal-awal itu ini anime emang yang diciptakan buat orang-orang kayak gue, sumpah. Isinya keren-keren banget lah semua, kayak organized crime, bounty hunting gitu-gitu dah. Kok segitu aja tentang first impression gue nonton Cowboy Bebop pas pertama kali di episode awal-awal gitu loh. Dan selanjutnya gue mau ngomongin cerita, review cerita lah. Cerita anime ini tuh dipresentasikan dengan format episodik. Format episodik ini kesannya kayak template enemy of the week gitu. Jadi satu episode satu musuh atau satu masalah, dan biasa itu berkaitan masalah itu tentang bounty hunting yang dicari ataupun ya masalah lain yang dialami karakternya. Jadi ya dengan format episodik ini rasanya per episode itu rada self-contained. Satu sisi format episodik ini juga menceritakan hal-hal penting yang berkaitan dengan tiap main cast kita. Jadi formatnya simple tapi eksekusinya bagus banget dengan format Enemy of the Week ini. Gue juga ngerasa ceritanya main punya stakes yang tinggi bagi karakternya, tapi vibesnya entah kenapa walaupun stakes tinggi main chill, dan mungkin ya vibes chill ini didapat karena karakter dia juga gitu yang isinya chill-chill semua, apalagi MC-nya si Spike yang itu paling chill semua. Anyway, stakes tinggi ini anime kelihatan banget pas momen cerita itu lagi serius banget, tapi di satu sisi kadang ini series juga nggak melulu serius, kadang juga ada bercandanya yang itu lucu banget. Itu semua ngebikin gue suka banget sama cerita dari ini anime. Kayak gue ngerasa presentasi cerita ini anime emang diciptakan buat orang yang seleranya kayak gue tekerin lagi kayak tadi. Gue nggak tahu ya lupa deh gimana, tapi ini selera gue banget, ini anime gue banget ini. Kalian tadi kan gue udah ngomongin cerita, selanjutnya gue mau ngomongin karakter gue, review karakter lah. Sama gue mau nyenggol sidecast dulu ya, karakter sampingan gitu ya, karena ini apa ya formatnya episodik Enemy of the Week. Biasanya side karakter gini-gini tuh habis satu episode kelar mereka nggak muncul lagi karena format Enemy of the Week kayak gitu. Habis kalah ya udah hilang gitu, habis masalah kelar ya udah hilang itu karakternya. Kecuali set karakter yang selalu muncul itu yang role-nya mungkin lumayan penting, kayak katakanlah main antagonis dari ceritanya. Buat gue dengan format episodik yang Enemy of the Week ini bukan kelemahan, karena emang ceritanya ya dibikin kayak gitu aja dan emang sesuai sama ekspektasi gue format ini tuh. Kebaliknya adalah dengan karakter sampingan yang satu episode habis itu hilang, adalah 4 main cast kita selalu dapat spotlight yang ditujukan dari cara mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka di tiap episode pas ngelawan musuh-musuh mereka. Jadi main castnya beneran dapat spotlight yang bagus. Dan kalau ngomongin 4 main cast ya, gue suka banget sama Spike yang easy going dan sangat chill, tapi pas gelut selalu locked in parah. Gue suka sama Jet yang dia ini semacam leader crew Bebop ini. Gue juga suka banget sama Edward sebagai hacker crewnya dan jadi comedic relief yang pas. Dan terakhir gue suka banget sama Faye Valentine, kayak dia ini hot banget dari karakterisasinya sampai desain itu keren banget semua. Yang mau gue review selanjutnya ya tentu aja visual sama animasi. Misalnya bagi gue unik yang kelihatan dari art direction kayak vibes western, neo noir sama cyberpunknya itu dapat dari visual yang ditunjukkan di anime ini, karena art directionnya itu sama visual dari desain karakternya yang bagus ngebikin gue suka banget sama ini anime. Animasinya juga bagus banget, kayak tiap kali ada scene action gue selalu dapat kerennya, mau pas tembak-tembakan atau kejar-kejaran pakai pesawat luar angkasa itu keren banget pergerakannya. Dan itu karena ini anime jadul sebelum era animasi digital kayak sekarang. Ini tuh anime yang animasinya visualnya itu dibuat pakai teknik tradisional, itu digambar. Kalau nggak salah teknik animasi itu cell animation, lu cari tahu aja lah cell animation. Pokoknya ini tuh teknik apa ya animasi tradisional yang dilukis gitu, terus animasinya itu ada kayak semacam kertas bening atau apa itu namanya celluloid, itu kayak gitulah, lu cari tahu aja. Dan hasilnya dengan teknik animasi tradisional anime yang jadul itu gak bisa dipungkirin punya vibes, punya suasana, punya ciri khas tersendiri yang cuma didapatkan dari teknik animasi tradisional ini. Gue tahu emang animasi digital itu ya sekarang marak banget dan emang gue akuin juga bisa bagus banget, cuma
rasanya emang ada yang cuma bisa didapatkan di teknik animasi tradisional, sumpah itu. Dan hal ini yang ngebikin gue kadang tuh suka ngitip anime jadul gitu nonton kalau ngeliat dari segi visual sama animasinya, karena emang ada hal yang gak bisa didapatkan di animasi digital, ada hal yang cuma bisa didapatkan di teknik animasi tradisional ini. Dan terakhir yang mau gue review adalah musiknya, scoringnya, background music atau apalah gitu pokoknya yang berkaitan tentang musik ini anime. Dengan musik yang bagus, suasana yang ada di anime ini keangkat banget to the next level. Dan gue suka banget cara musik ini dipakai gitu. Pas momen serius, momen action, momen lucu itu musiknya pas banget sumpah. Dan itu kayak I don't know man, perfect aja sih buat gue musiknya, kayak keren banget itu, suasananya jadi pas gitu gara-gara musiknya. Kalau nyenggol musiknya yang lain, gue juga mau nyenggol lagu lah, musik lagu gitu. Gue mau nyenggol ending song sama openingnya. Ending song anime ini nge-highlight sisi serius dari acara ini, dari series ya. Dan sedangkan opening anime ini tuh yang funky banget, kayak apa ya, ngebikin gue langsung ke hook aja gitu sampai di anime. Karena first impression gue pas ngelihat opening, wah di anime kayaknya bakal jadi anime yang keren banget, dan itu gue dapet gitu. Dan segitu aja deh tentang nyinyiran gue tentang Cowboy Bebop gitu. Overall thoughts gue adalah ini adalah anime yang sangat keren, salah satu anime terkeren yang pernah gue tonton. Dengan 26 episode, penuh momen yang seru, penuh momen yang lucu, penuh momen yang mencekam, penuh momen yang keren. Itu seru banget, itu bagus banget. Enggak, ini anime gue kasih rating See You Space Cowboy dari 10. Ini anime jujur gue gak bisa kasih rating angka, terlalu spesial, terlalu bagus buat gue kalau gue kasih rating angka. Like the vibes, the animation, the visual, bro, semuanya kayak gue gak ngerti, kayak bro pas banget buat gue ini, kayak selera gue banget sumpah. Gue tekan lagi, gue berangkap ini anime gabungan dari cyberpunk, noir gitu-gitu sama western tuh, kayak bagus banget gabungannya. Dan hasilnya anime Cowboy Bebop ini gue ngerasa ini anime yang gak ada missnya sama sekali buat gue pribadi, dan sesuai banget sama selera gue. Gue ngerasa ini anime yang bagus banget. Dan kalau misalnya lu pada yang belum nyoba nonton Cowboy Bebop, mending lu cobain nonton ini anime. Ini adalah salah satu anime ikonik dari tahun 90-an dan sangat gue rekomendasikan. Anyway, udah gitu aja deh, bye.